warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswa semuanya. Kalau ada yang bergabung nanti info ya Kak ya. Ketemu lagi, atau Kak Jenny nggak tahu nih apakah kita kelas sebelumnya kayaknya kita pernah ketemu ya. Ketemu lagi sama Kak Jenny. Kita akan bahas lanjutan dari prediksi 3 simaknya yang ekonomi. Nah, kemarin terakhir sama Kak Sardina itu sampai nomor 13. Berarti sama Kak Jenny lanjut ke nomor 14 ya. Oke, sudah siapkan pulpennya, terus buku simaknya yang panduannya sudah dikasih SG siapkan juga untuk nanti juga bisa langsung dicoret-coret. Terus kertasnya juga, jadi hanya bisa diperlukan. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke nomor 14 ya. Tapi sebelum lanjut, jadi kasih waktu, adakah yang ingin bertanya? Boleh dari prediksi 3 ini, nomor berapapun silahkan. Kalau ada yang perlu minta penjelasan ulang, nanti Kak Jenny ulang. Jadi sebelum mulai Kak Jenny tanyakan untuk materi sebelumnya atau soal-soal yang sudah dibahas sebelumnya, silahkan kalau ada yang bertanya. Nanti Kak Ina bantu aku ya dalam ngebaca chatnya, karena aku nggak lihat di sini. Ya. Oke, ada yang bertanya? Terus siswa bisa langsung di-mute ya. Kalau cukup jelas, kurang jelas, atau ada yang ditanyakan langsung aja di-mute. Karena kalau pakai Zoom ini, layar KJ ini full semuanya. Jadi nggak bisa ngelihat chattingan dan nggak bisa ngelihat apa-apa. Gitu. Kecuali yang di PowerPoint ini. Oke, tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita coba bahas nomor 14 ini ya. Di sini pertanyaannya, perbedaan antara GDP nominal dengan GDP real terletak pada katanya ya. Nah, ada yang tahu nggak sebelumnya tentang GDP nominal dengan GDP real ini? Boleh dibantu dengan chatnya nanti Kak. Ada yang tahu nggak perbedaan antara GDP nominal dan GDP real? Atau langsung di-mute aja? Ayo, boleh? Atau nggak tahu juga langsung di-mute juga, bilang sama Kak Jenny nggak tahu Kak. Gitu. Ada yang tahu nggak antara GDP nominal dengan GDP real? Ada? Oke, sini Kak Jenny coba jelaskan ya. Nah, ini kan materinya di pendapatan nasional, bahwa untuk penghitungan GDP atau gross domestic product itu kita pakai 2 pendekatan ya. Tapi tergantung negaranya. Ada pendekatan yang disebut dengan GDP nominal ya. Dan ada yang disebut dengan GDP real. Jadi gitu, ada GDP nominal, ada GDP real. Ya. Nah, untuk GDP nominal ini, di mana penghitungan hasil akhir jumlah barang dan jasa itu dinilai atau dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Jadi ini berdasarkan harga berlaku, atau harga berlaku ini dia kalau seandainya yang dihitung itu tahun 2008 atau 2009, maka berapapun harga yang berlaku pada tahun tersebut, maka pakai harga tersebut. Berbeda dengan GDP real atau nyata atau konstan, nih, ini dia tetap. Artinya kalau tetap itu dia tidak berubah dia, meskipun pada tahun dia mau hitung tahun berapa nih, tahun 2019. Harga di tahun 2019 itu terjadi kenaikan misal. Maka nggak dipakai yang 2019 itu karena dia sudah menggunakan GDP real atau GDP nyata, atau dia di sini pakai harga dasar dia ya, tahun dasar dia pakai di sini. Nah, artinya dia tidak terpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan harga karena angkanya sudah ditetapkan gitu. Jadi kalau dilihat misalnya nih yang dihitung 2017, 18, 19, dia minta 2019. Ternyata pas dilihat tahun yang benar-benar tidak terjadi kenaikan atau penurunan harga atau harga konstannya, dipakailah tahun tersebut atau dipakai tahun dasar dia. Jadi tidak
tidak penghitungan harga yang berlaku pada tahun 2019 itu, meskipun datanya yang diminta adalah 2019. Jadi kalau GDP real itu dia tidak menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang diminta. Artinya ketika penghitungan nasional itu, pendapatan nasional menggunakan GDP nominal, maka di sini akan ada pengaruh dari inflasi atau adanya indikasi inflasi. Seperti itu. Ya, jadi dia akan ada pengaruh inflasinya. Otomatis kalau dia menghitung pakai GDP nominal pada tahun tersebut, ternyata terjadi kenaikan harga atau inflasi, maka hasilnya bagaimana? Jadi tinggi juga GDP nominalnya. Jadi hasil dari GDP nominal ketika terjadi inflasi atau ketika terjadi kenaikan harga akan meningkat juga. Jadi ketika GDP nominal, bagaimana kalau deflasi, Kak? Ketika harga turun, ya ikutan turun hasil GDP-nya. Gross Domestic Product-nya, seperti itu. Berbeda dengan GDP real, di mana GDP real atau konsumen tetapi dia tidak terpengaruh terhadap indikasi adanya inflasi dan deflasi, seperti itu. Ya, oke. Kalau begitu, coba silahkan dijawab soal nomor 14 ini. Jawabannya apa? Nanti Kak Ina tolong bantu aku ya chattingannya siswa. Tadi sudah kalian dijelaskan perbedaan antara GDP nominal dan GDP real. Ayo. Jadi apa? Jawabannya? Apakah satu itu benar, dua itu benar, atau kamu eliminasi juga bisa? Bagaimana? Di mute juga boleh? Silahkan yang jawab A, B, C, D, atau E. Jadi kalau GDP nominal dia ada pengaruh inflasinya atau deflasi. Kalau GDP real tidak, karena dia menggunakan harga tetap tahun dasar dia. Sudah ada Kak Ina chatting dari siswa kita? Untuk soal nomor 14. Tes. Karena pengalaman kemarin Kak Jenny udah ngejelasin, ternyata Kak Jenny keluar dari Jimit-nya gitu, nggak tahu karena faktor koneksi. Tes masih bersama Kak Jenny di sini? Boleh di-mute ya, karena Kak Jenny nggak bisa ngeliat. Masih ya, alhamdulillah. Kemarin Kak Jenny kehilangan itu. Udah panjang lebar Kak Jenny jelasin, ada yang bertanya diam, kok diam semuanya? Ternyata Kak Jenny dihubungi lewat telepon. Kak Jenny keluar, ternyata masuk lagi. Ada 3 kali Kak Jenny seperti itu. Jadi lumayan juga ya. Jadi masih ya, oke. Jadi kalau Kak Jenny manggil-manggil tolong disautin ya, itu sebagai cek juga apakah Kak Jenny masih berada sama siswa atau sudah keluar dengan sendirinya gitu. Oke, coba. Jadi ini apa jawabannya? Setelah tahu perbedaan antara GDP nominal dengan GDP real. Ayo. Di mute aja ya, nggak apa-apa. Karena lebih cepat ya seperti itu. C. C itu 2 dan 4. Ada lagi? Ayo, tadi ada C. Dari siapa tadi C itu? Tadi ada C, kliennya. C itu 24 ya. Oke, ada lagi? Yang sama juga nggak apa-apa. Kalau yang sama juga bisa sebutkan yang samanya atau ada yang beda. Silahkan. C itu 2 dan 4. Coba GDP itu tidak terpengaruh faktor inflasi. Iya, benar. GDP nominal menggunakan harga berlaku dalam perhitungannya. Iya, benar. Semakin tinggi harga berlaku, semakin tinggi GDP real. Salah ya, berarti benar. Oke, nomor 14 jawabannya C. Kita kunci. Terima kasih. Berarti sudah tahu ya perbedaan antara GDP nominal dan GDP real. Kalau nomor 3 ini salahnya gimana nih? GDP nominal tidak memasukkan faktor inflasi. Malah dia memasukkan faktor inflasi karena nominal itu harga berlaku. Jadi ini sudah jelas pengaruh inflasi. Oke, cukup jelas ya untuk soal nomor 14. Kita lanjut.
Nomor 15. Jika diketahui fungsi permintaan sebuah perusahaan adalah Q sama dengan 1000 min 1/20 P, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah, nah, jadi gini nih guys, kuncinya gini nih, kalau ada soal ini materinya itu tentang biaya produksi ya. Nah, kalau rumus tentang biaya produksi itu kajiannya sudah kasih. Jadi ini materinya tentang biaya produksi. Kita main rumus di sini ya. Nih, kalau ada soal biaya produksi dan diketahui itu seperti yang sekarang itu adalah fungsi Q, maka langsung saja kamu rubah ke fungsi P, gitu. Jadi si Q ini berubah ke fungsi P. Kenapa? Karena kita butuh item P nanti untuk mencari total revenue-nya. Biasanya dari soal-soal yang sudah kalian bahas. Nah, biaya produksi untuk mereviewnya saja, kemarin Kak Jenny, kalau yang sama Kak Jenny itu Kak Jenny bandingkan ya. Kita akan membandingkan rumusnya antara, kalau produksi itu artinya apa? Kita membuat sebuah produk. Analisis sederhananya seperti itu. Kalau saya buat sebuah produk, kalau saya mau menghasilkan sebuah barang, maka saya harus keluarkan biaya. Sepakat ya? Kamu harus keluarkan modalnya dulu. Nah, biaya dalam pembuatan barang tersebut terbagi jadi dua. Makanya di sini akan ada dulu total cost atau disebut dengan TC. Benar ya? Nah, sekalian untuk menghafal rumusnya. Jadi, TC, total cost yang akan kamu keluarkan itu terdiri dari fixed cost tambah dengan variable cost. Atau fixed cost itu biaya tetap, variable cost itu biaya variabel. Apa itu fixed cost? Fixed cost itu adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat unit produksi. Contohnya, kalau SG membuka cabang baru misalnya, dan ternyata itu gedungnya disewakan, maka itu masuk ke dalam contoh fixed cost. Apakah nanti siswanya banyak atau sedikit, dia tidak berpengaruh, karena gedung harus tetap disewa. Jadi itu istilahnya apa? Biaya tetap fixed cost tanpa melihat unit produksinya. Jadi tetap dikeluarkan biaya sewanya. Jadi dia, wah apakah nanti siswanya banyak atau tidak, nggak berpengaruh dia, itu fixed cost, biaya tetap. Sedangkan variable cost adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat, biaya yang dikeluarkan dengan melihat unit produksinya. Contoh, berapa siswa sih semuanya yang di SG ini yang kelas 12 yang ikutan proses? Nah, jadi segitu juga nanti buku panduannya dicetak. Jadi seperti itu, menyesuaikan dengan variabelnya. Maka ini disebut dengan variabel cost. Nah, di sini Kak Jenny sandingkan waktu itu antara total cost dengan revenue atau penerimaan ya. Oke. Nah, kalau seandainya dalam memproduksi sebuah barang, kita sudah nih biaya produksinya sudah ada, biaya variabelnya sudah kita keluarkan, barangnya sudah kita jual, maka kita akan terima penghasilan atau yang disebut dengan total revenue, total penerimaan kita, itu sudah jelas. Jadi analisis sederhananya seperti itu. Artinya, berapa harga yang kamu tetapkan dikali dengan jumlah yang kamu hasilkan. Itu toh penerimaan kita. Makanya di sini P kali Q. Harga dikali kuantitas. Pada biaya produksi ini ada AC atau overhead cost atau biaya rata-rata. Rumus dari biaya rata-rata itu ini. TC, si TC dibagi dengan Q. Sedangkan di sini juga ada AR atau namanya overhead revenue. Kalau tadi ini TC per Q, maka ini sudah jelas TR per Q. Jadi itu cara gampang kamu menghafal rumusnya, karena rumusnya memang harus kita hafal. Kemudian di sini ada MC, marginal cost. Di mana marginal cost itu dicari dengan delta TC atau perubahan TC2 dikurang TC1 dibagi dengan delta Q. Atau MC itu sama juga dengan TC aksen, atau TC ini kalau diturunkan nilainya jadinya TC aksen jadinya MC.
Ya, begitu juga MR marginal itu tambahan ya. Jadi kalau MR marginal revenue tambahan penerimaan. Artinya di sini juga sama. Berarti di sini delta TR per delta Q atau ini sama dengan TR aksen atau TR turunan. Jadi seperti itu ya cara untuk menghafal rumusnya. Oke, kita kembali lagi. Nih, sudah rumusnya, sudah kasih. Oke, kita lanjut ke soalnya. Ini baru materinya sedikit ya. Katanya nomor 1, kita balik buat nomor 1 di sini ya. Nomor 1, total revenue maksimum, ini apakah benar apa salah katanya, didapat ketika perusahaan berproduksi sebanyak 500 unit. Jadi benar nggak katanya, ketika TR max, di mana rumus dari TR maksimum itu adalah MR atau marginal revenue sama dengan 0. Jadi MR ini marginal revenue sama dengan 0 itu ketika TR maksimum. Jadi TR maksimum itu ketika MR sama dengan 0. Jadi bagaimana ini? Sedangkan yang diketahui cuma Q. Nah, tadi kan Kak Jenny catatkan. Bagaimana kalau kita Q ini kita rubah ke P? Berarti berapa di sini P-nya? P, jangan di sini deh, keselip ya. Kita rubah dia ke P nanti ya. Oke, kita fokus ke sini dulu deh. Oke, ini di mana MR itu tadi bagaimana cara mencarinya? MR itu kan sama dengan TR aksen. Otomatis kita akan cari total revenue dulu, di mana total revenue itu P kali Q. Makanya kita butuh fungsi P dari soal ini. Jadi kita cari P, jadi dari Q ini, Q, kan soalnya Q sama dengan 1000 min 1/20 P. Berarti kalau kita jadikan dia ke P, 1/20 P sama dengan 1000 min Q. Ya, berarti P sama dengan 1000 min Q dibagi dengan 1/20. Berapa P-nya? Ayo silahkan di chat, bantu Kak Jenny. Kak Ina, tolong nanti liatin chatnya siswa. Berapa P-nya jadinya? Ayo. Berarti 1000 min Q dibagi 1/20. Jadi berapa P-nya? P sama dengan ayo, jadi berapa dia? P sama dengan, ada yang bisa? Di-mute aja kalau ada yang bisa, atau kalau yang tidak bisa silahkan di-mute. Biar Kak Jenny bisa lanjut kita. Berapa P-nya? Ini sudah ada, tinggal penyelesaiannya saja. 1000 min Q dibagi 1/20. Berapa? 20.000 min 20 Q. Iya, terima kasih. 20.000 min 20 Q. Makasih ya. Nah, kita masukinlah P ini, karena kita butuh P TR-nya. Berarti di sini kita buat 20.000 min 20 Q dikali dengan Q. Jangan Q ini lagi kamu pindahin ke sini ya. Dikali Q, cukup sampai di situ saja karena kita mau menurunkannya nanti. Berarti 20.000 kali Q berarti 20.000 Q. 20 kali 20 Q kali Q berarti min 20 Q kuadrat. Nah, ini TR. Dapat nih kita total revenue-nya. Sedangkan kita butuh apa? TR aksen, karena di sini rumusnya syaratnya MR sama dengan 0. Berarti ini kita turunkan ya guys. TR aksen sama dengan berapa? Kalau 20.000 Q kita turunkan jadinya
20.000. Min, berarti ini 2 pangkat 2, 2 kali 20, 40. Ki pangkat 1 atau 20.000 min 40 Ki. Ini dia. Berarti ini sama juga dengan marginal revenue baru. Maka kita jawab nih. TR maksimum itu sama dengan, kan rumusnya MR sama dengan 0. MR ini sama dengan TR aksen. Berarti ini kita masukkan 20.000 min 40 Ki sama dengan 0. Seperti itu ya. Otomatis di sini 20.000 ya, sama dengan 40 Ki. Berapa Ki-nya? Maka Ki sama dengan 20.000 bagi 40 berapa? Di mute aja. 5.000. 5.000 apa 500? 20.000 bagi 40 sayang. Oh iya. 0, 0. 1, 2, 3. Iya, berarti jadinya berapa? 500 ya. Nah, benar ya, Ki, katanya total revenue maksimum didapat ketika perusahaan berproduksi sebanyak 50 unit. Berarti ini benar. Nih, dibuktikan dari jawaban yang sudah kita cari. Tuh, jadi pokoknya kalau kamu ketemu soal biaya produksi, fungsi Ki, kelihatan fungsi Ki di sini, rubah aja langsung ke P, karena kita pasti butuh dia gitu. Biar tidak lama ya. Jadi ini syaratnya MR. Oke, ini dia TR-nya. Dan ini dia total revenue saja. Ini TR aksennya. Oke, berarti nomor 2 benar ya. Kita lanjut ke nomor 1 benar ya. Kita lanjut ke nomor 2. Override revenue katanya 20.000 min 20 K. Mari kita coba. Override revenue. Kita selipkan di sini. Override revenue berarti AR ya. Oke. Kita coba di nomor 2 di sini. Average revenue sama dengan gimana tadi average revenue? TR bagi Q. TR bagi Q. Maka kita buat di sini TR-nya tadi berapa? Ini dia total revenue-nya. Berarti kita salin di sini 20.000 Q min 20 Q kuadrat. Nah, cukup ya. Nah, sini berarti sama dengan 20.000 Q min 20 Q kuadrat. Dibagi Q katanya rumusnya di sini. Oke, berarti kita bagi Q. Jadinya berapa nih? Q-nya habis ya? Habis. Jadinya berapa? 20.000. Ini kan habis ya. Ini juga satunya habis. Berarti min 20 Q. Sama ya? Tuh, sama dia. Jadi pernyataannya juga tada, benar. Ada pertanyaan? Ini nomor 2. Ini dia. Tuh, benar ya? Berarti kalau satu benar, dua benar, tiganya pasti benar tuh Kak Jenny. Iya, tiganya juga benar. Mari kita lihat. Marginal revenue. Sedangkan marginal revenue tadi sudah ada. Ini dia marginal revenue-nya. 20.000 min 40 Q sama. Juga benar ya. Ini kan tadi MR-nya tuh. Ini dia MR-nya 20.000 min 40 Q sama. Nah, nomor 4 ini benar apa tidak? Total revenue, ini sudah kita cari tadi, ini dia. Total revenue. Tuh. Tuh, berapa total
revenue-nya 20.000 Ki min 20 Ki kuadrat. Berarti ini juga benar. Kalau semuanya benar, berarti jawaban nomor 15 itu adalah silahkan dicatat. Ini satu dicatat ya. Silahkan dicatat. Kalau sambil kamu bisa bertanya nanti, berarti ini nomor 4. Ini jawaban nomor 4. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Nomor 3-nya tadi apa? Marginal revenue. Ini nomor 3. Terus sudah. Silahkan. Karena ini nomor terakhir di prediksi 3. Simak. Kalau selesai ini kita lanjutkan ke prediksi 4-nya. Jadi tunggu. Ada yang bertanya? Silahkan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke prediksi ke-4. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, kajian ditutup dulu ini. Set aja. Kita kajian buka yang prediksi 4-nya. Ada 9 ya. Halo, Kak Ina? Kak Ina, apakah sibuk? Soalnya tadi aku minta. Halo, ini ada Kak chattingan siswa, nanti tolong dibacain ya Kak. Baik, Kak. Soalnya ini, ya udah kita ganti ya. Kita masuk ke prediksi ke-4. Sebentar, kita buka dulu. Oke, kelihatan ya PowerPoint-nya. Nah, ini dia. Karena kita sudah masuk ke prediksi ke-4, Kak Jenny minta nih ya, karena udah prediksi 1, 2, 3 itu. Nah, berarti prediksi 4, kita langsung diskusi aja mainnya biar enak. Atau nanti kalau ada poin-poin tambahannya, baru tuh kita ada penjelasan yang lebih detail. Oke, nomor 1 kita mulai. Yang termasuk pelajar. Ada pertanyaan. Ya. Dari Adelia, ini Ki yang didapat dari MR nggak bisa dipakai ke AR ya, Kak? Yang didapat dari marginal revenue tidak bisa dipakai ke AR. Coba. Maksudnya, aku tutup dulu ini ya. Aku lihat dulu pertanyaannya. Channel JP. Yes. Bentar ya. Saya mau keluar dia. Oke. Coba pertanyaannya. Kak, ada pertanyaan. Ki yang didapat dari marginal revenue nggak bisa dipakai ke average revenue, Kak. Berarti Ki yang 500 ya, Adelia ya? Maksudnya, tadi kan kita dapat Ki-nya 500. Berarti kan
rumus dari average revenue itu tadi total revenue dibagi dengan Q. Jadi maksudnya Adelia tadi berarti total revenue-nya berapa tadi total revenue-nya? 20.000 Q min 20 Q kuadrat dibagi 500 gitu nggak maksudnya Adelia? Benar nggak? Oke. Nah, kalau itu kita bagi 500, yang ditanyanya itu bukan ininya sayang, bukan hasil apa namanya itu, bukan hasil hitungannya, tapi dia cuma kita kisarannya mainnya di rumusnya saja gitu. Jadi nggak usah per 500 jadinya. Jadi kalau per 500 berarti 20.000 bagi 500 berapa jadinya? Nggak dapet ya jadinya ya. Jadi, nah ini bukan hitungan matematik seperti hitungan matematis, kecuali nih Adelia yang dia tanya itu yang benar-benar yang ditanya itu misalnya berapakah total revenue-nya gitu, baru itu kita hitung P kali Q gitu, itu baru kita hitung, dan itu pun Q-nya kita dapat dulu, jadi dapat dulu Q-nya maksimum seperti Q yang 500 tadi, nah baru nanti kita bawakan ke rumusnya. Misalnya yang dia tanya kalau dalam bentuk hitungan matematis itu pada harga berapakah gitu. Jadi P-nya yang diminta dia tanya biasanya. Baru kita masukin Q-nya. Jadi enggak bisa kita pakai dia ya ke hitungan AR. Karena dia lebih ke masuknya enggak perhitungan, enggak ngitung kita jatuhnya, tapi lebih ke persamaannya gitu. Jadi min-nya langsung, per-nya langsung per Q saja. Ya, nggak bisa yang 500 tadi. Karena kalau dia 500, benar-benar kita cari dulu average revenue-nya, nilai average revenue-nya. Nilai average revenue-nya berarti Q-nya dulu, berarti 20.000 dikali, seperti itu ya, 20.000 dikali 500, karena kan tadi 20.000 Q. Terus dikurang 20 kali 500 pangkat 2. Nah, gitu. Bagi 500, seperti itu kan jadinya. Nah, itu kan susah, sedangkan yang dia minta hanya persamaan. Jadi dilihat dulu optionnya. Dia hanya minta persamaan saja. Jadi jangan dipakai Q 500 itu yang kita pakai, tapi langsung saja per Q gitu. Jadi gampang kita langsung mencoretnya. Ya. Oke. Iya, sama-sama ya, karena dia hanya minta persamaannya. Jadi untuk soal SIMAK atau SBMPTN itu jarang sekali soalnya yang hitung-hitungan yang benar-benar kita disuruh ngitung, enggak. Dia cuma minta persamaan-persamaannya saja, seperti itu perbanding-perbandingannya ya. Jadi Q yang dia tanya itu bukan Q per unit, karena Q-nya yang kita dapat itu Q-nya ketika terjadi apa tadi? Total revenue maksimum. Maksudnya maksimumnya itu penerimaan sebuah perusahaan itu maksimumnya itu ketika Q 500 gitu. Sedangkan Q yang dia maksud itu bukan Q maksimumnya. Paham ya? Jadi nggak kita pakai Q itu. Ya? Karena tadi Q-nya adalah Q maksimum, bukan Q variabelnya, berbeda ya. Contohnya nanti Kak Jenny coba, kita buka dulu PowerPoint kita tadi, mana dia? Oke, nih misalnya seperti ini ya, Kak Jenny tambahkan. Ini kita pakai yang di sini saja. Inilah. Kecuali nih kayak gini nih ya, biar lebih paham lagi. Kecuali ada nih, total cost itu kan fixed cost tambah variable cost, seperti itu. Nah, fixed cost itu kan tetap, misalnya dia 200 ditambah, misalnya 2 Q, plus 2 Q kuadrat. Ketika dia tanya pendapatan maksimumnya itu ketika Q berapa dan didapat misalnya Q-nya 7, baru ini kita bisa masukin nih. Berarti ini baru perhitungan 200 tambah 2, misalnya Q-nya 10 ada aja, 10 tambah 2 kali 10 pangkat Q, itu boleh. Baru kita masukin. Atau dia minta berapa sih sebenarnya laba atau ruginya. Berarti kan kalau laba itu TR dikurang TC. Itu nilai yang dimintanya, hasil. Maka kita cari dulu TR-nya P kali Q. Misalnya kita dapat berapa di sini 700 dikurang. Hasil ini berapa? Baru dapat
kalau dia hitungan. Tapi tadi dia hanya persamaan dan Q-nya itu benar-benar Q variabelnya. Kalau tadi Q-nya Q maksimum ya. Oke. Berarti kita lanjut ya. Ada lagi pertanyaan yang lain boleh? Jadi yang perlu catat, yang perlu diingat ya, kalau dia soal biaya produksi ada fungsi Q, rubah langsung ke P ya, gitu kuncinya. Oke, kalau tidak kita lanjut ya ke prediksi SIMA keempat. Silahkan kalian dibuka forum diskusinya. Ini kayaknya yakin deh bisa tahu nih jawabannya. Apa sih pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat? Kalian tahu nih, pasti bisa nih. Silahkan di-mute saja biar kajian ini. Silakan. Ayo jawabannya apa? Apa sih yang dipungut oleh pemerintah pusat? Eliminasi yang bukan pusat. Kalau kamu nggak tahu yang pusatnya, eliminasi yang tidak pusat atau eliminasi pajak yang dipungut oleh provinsi atau pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Nanti kamu ketemu deh jawabannya. Ini ya kalau soal simak itu jawabannya ada pajak-pajak kayak gini, PPH, PKB, pajak reklame. Kalau UTBK rata-rata cuma satu aja, misalnya pusat apa, PPH, udah sampai di situ. Tapi kalau simak dia perbandingkan dengan yang lain. Ya, guys, apa jawabannya? Nima. Udah bisa deh, gitu. Jadi yakin. Ayo, apa? Di mute aja nggak apa-apa. Kalian buka forum diskusinya sekarang, karena kita sudah prediksi 4. Jadi, siswa sudah harus bisa mampu menganalisis soal-soal yang ada. Itu goalnya kita ya. Ayo. Nah, apa jawabannya? Eliminasi yang salah, kajian tunggu. Ada yang chat ke Ina? C atau D, Kak? C atau D? Iya. Oke. Ya, yang benar jawabannya yang C ya. Oke, terima kasih yang sudah jawab C. Benar. Tuh. Mari kita lihat salahnya di mana nih yang A. Salah A itu di sini loh. Nih. Salahnya yang A itu jawabannya tadi kita dapat C ya, tetap. Nah, jawaban C. Nih, reklame. Reklame itu kota atau kabupaten. Ini juga bukan pusat yang pungut. Dia balik nama kendaraan bermotor itu provinsi. Ya. Ini benar, Mama Tre benar, PPN benar. Ini pajak rokok provinsi. Salah lagi. Mana lagi? Ini dia yang salahnya. Gitu ya. Jadi yang dipungut oleh pemerintah pusat, PPH, PPN, biaya materai, itu dipungut oleh pemerintah pusat. Ini cukup jelas ya. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi. Oke, nomor 2. Adi memiliki kedai kopi dengan fungsi produksi Q sama dengan 3KL. Yang mana Q adalah total output atau cangkir kopi per jam, K adalah jumlah mesin pembuat kopi, dan L adalah jumlah pekerja yang dipekerjakan per jam. Jika barang modal K, Adi tetap pada K sama dengan 3 mesin, fungsi produksi Adi dalam jangka pendek adalah, ini kita tinggal masukin saja. Di sini katanya ada Q sama dengan 3KL. K itu apa? Modal ya katanya ya. K adalah jumlah mesin ya. Jumlah mesin itu modal atau kapital. Dan L adalah jumlah pekerja atau labor ya. Ini jumlah pekerja atau labor. Labor itu kan tenaga kerja. Jika barang K Adi tetap katanya pada K sama dengan 3 mesin, maka fungsinya nanti kita tulis Q, karena kita lihat opsinya di sini Q semuanya. Oh, berarti ini jadi kan Q. Berarti Q 3 kali 3 L. Ayo. Jadi Q, siapa yang tahu jawabannya? Berarti Q sama dengan 9L, Kak. Iya, benar. Terima kasih.
Gitu aja ya, jadi jangan pusing ya. Ngeliat ini pertanyaannya apa ini. Enggak sih, simple banget ini ya. Yang penting kamu jangan panik dulu. Jadi udah ikutin aja soalnya itu. K-nya 3, masukin 3, jadinya 9 L. Oke, tidak ada pertanyaan kalau ini ya, cukup jelas. Tep, jadi nanti. Pernyataan di bawah ini yang paling tepat mengenai indifference group atau IC adalah. Nah, ini kita sudah prediksi keempat. IC ini hampir semua prediksi masuk gitu. Apa itu kurva indiferensi? Ini kurva indiferensi itu kan belajar tentang kepuasan konsumen ya. Jadi silahkan dieliminasi yang tidak berhubungan dengan kepuasan konsumen. Yang tidak berhubungan dengan konsumsi. Silahkan dieliminasi. Dengan kamu tahu apa itu pengertian kurva indiferensi, kamu ini bisa mengeliminasi. Oke, Kak Jenny lempar. Karena ini sudah prediksi 4. Nanti baru Kak Jenny tambahkan penjelasannya. Apa jawabannya? Jangan takut salah ya. Silakan dieliminasi yang tidak berhubungan dengan konsumen. Apa jawabannya? Kayaknya ada yang mau jawab nih, ayo. Apa? Kurva indiferensi ini kepuasan konsumen atau yang dengan menggunakan pendekatan ordinary. Jadi apa jawabannya? Ini mah setiap prediksi ada ya. Di 1 ada, 2 ada, 3 juga ada ini. Kurva indiferensi, tapi macam soal apa, model soalnya aja yang berbeda. Tapi pembahasannya sudah ada ini. Ayo. Tadi kata kunci sudah, ini kepuasan konsumen. Bukan konsumsi, konsumen. Ayo, apa jawabannya? Tidak tahu juga boleh dicek kok. Atau di mute, nggak tahu aja nih. Tahu nih, tadi nih yakin. Ini tahu nih apa jawabannya. Yuk. Lagi menganalisis nih. Eliminasi yang salah ya guys ya. Jadi jangan terfokus pada jawaban yang benarnya saja. Eliminasi yang salahnya. Ada? Ada yang jawab Kak Ina? Nomor 3. Kak, Ada? D. Siapa itu yang jawab D? Adelia, Valencio, dan juga Fatia. Oke. Good job. Iya, pintar ya. Benar ya, semakin tinggi pendapatan konsumen maka IC akan bergeser ke kanan dengan budget lain yang berbeda. Perhatikan, ini produksi, sisa eliminasi. Berarti nanti yang akan kamu bandingkan antara C, D, dan E. Ya. Nah, kurva indiferensi ini tidak berpotongan ya. Jadi dia salah. Jadi perbandingan kita antara C dan D. Perhatikan, kalau dia itu adalah pendapatan, maka akan menyebabkan kurva indiferensi bergeser. Tapi kalau dia yang penentunya di sini adalah harga, baru kurva indiferensi itu berrotasi. Perhatikan gambar di atas ini. Anggap saja garisnya lurus. Oke, ini ya kurva indiferensi itu. Kurva yang menggambarkan dua jenis barang. Oke, barangnya apa? Teh dan susu saja. Ini teh, susu. Dua jenis barang yang dikonsumsi. Kenapa dikonsumsi? Karena kepuasan konsumen. Jadi dikonsumsi. Jadi kurva indiferensi adalah kurva yang menggambarkan dua jenis barang yang dikonsumsi dengan kepuasan yang sama. Nah, ini kan yang budget lainnya ya, guys. Ini budget lainnya. Oke. Ini budget lainnya. Oke, mari kita perhatikan. Awalnya kita punya dana berapa? 5.000.
Nah, atau anggaran atau pendapatan kita 5.000. Boleh, kupain diferensinya di sini misalnya. IC 1. Ini ya, dia ya. Oke. Ketika anggaran bertambah, berarti dia jadi 6.000, maka akan menyebabkan garis anggaran bergeser ke kanan karena pendapatannya bertambah. Jadi dia di IC 2. Jadi di sini semakin tinggi pendapatan konsumen, maka IC akan bergeser ke kanan dengan budget line yang berbeda. Pasti berbeda dia budget line-nya ini. Dari budget line-nya awalnya di sini, ya kemudian di sini. Karena memang budget line itu anggarannya sesuai dengan pendapatan. Berbeda kalau seandainya yang berpengaruh itu adalah harga salah satu barang. Jadi dia akan menyebabkannya berotasi. Ini rotasi namanya. Dimana kalau rotasi itu budget line atau pendapatan atau anggarannya tetap. Yang berubah itu adalah harga salah satu barang. Salah satu ya. Jadi rotasi itu yang menyebabkan adalah harga salah satu barang. Tapi kalau dua barangnya yang berubah itu nggak rotasi dia. Tapi malah bergeser sama seperti ini. Jadi kalau harga dua macam barangnya berubah, teh dan susu ini dua macam barangnya berubah, itu akan menyebabkannya bergeser. Tapi kalau cuma harga salah satu barang yang berubah, itu dia akan menyebabkannya rotasi. Boleh rotasinya itu ke dalam atau boleh rotasinya itu keluar. Tergantung, kalau ke dalam ini berarti yang awal susu di titik ini, kemudian pindah ke titik ini berarti harga susu yang naik. Ya, sedangkan budgetnya sama, gitu. Otomatis ya diturunkan pembelian susu, tehnya tetap untuk menyamai anggarannya. Kalau yang seperti ini bagaimana? Oh, harga susu lagi turun, makanya banyak jadinya permintaan susu dengan anggaran yang sama. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada perbedaan antara pergeseran garis anggaran dengan rotasi. Oke, jadi ini budget line-nya tidak bergeser dia. Nggak berbeda, budget line-nya cuma sama, satu aja. Dia karena berotasi baik keluar maupun ke dalam. Oke, ada pertanyaan? Jadi jelas ya, jawabannya adalah D. Terima kasih tadi atas jawabannya. Jadi enak kalau seperti ini ya, karena dia sudah masuk ke prediksi simak, materinya udah komplit ya. Oke, kajian ini lanjut soal nomor 4. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, di chat nanti Kak Ina yang bantu bacain. Sambil kajian pindah ke nomor 4. Oke. Sekarang, asumsi dasar ekonomi makro adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen postur APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikut yang bukan asumsi dasar ekonomi makro tersebut adalah data. Jadi yang tidak menjadi dasar ekonomi makro dalam menyusun berbagai komponen postur APBN. Jadi yang A, B, C, D, E itu semuanya itu memang masalah ekonomi makro, dia masuk ke dalam ekonomi makro. Tapi ada satu komponen yang tidak masuk dalam penyusunan postur APBN pada asumsi dasar ekonomi makro. Apa kira-kira? Ekonomi makro itu ekonomi secara keseluruhan ya. Jadi kalau mikro itu hanya membahas tentang produksi dan konsumsi. Tapi kalau makro tidak, secara besar dia akan membahasnya. Jadi yang APBN itu anggaran pendapatan belanja negara. Jadi mana sih yang tidak masuk komponen ekonomi makro dalam postur penyusunan APBN gitu. Berarti kan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi yang tidak masuk mana kira-kira? Silahkan di mute. Apa jawabannya nomor 4? A bukan? Yes, A. Pengangguran ya. Jadi ini pengangguran nggak masuk dia ke dalam komponen postur penyusunan APBN dalam ekonomi makro. Tapi dia masalah ekonomi makro iya. Tingkat pengangguran masalah ekonomi makro, tapi tidak masuk ke dalam komponen menyusun postur APBN. Kalau semuanya ini masuk ya. Oke, ini cukup jelas ya. Kajian lanjut nomor 5. Silahkan dijawab. Ini setiap prediksi ada.
Bank Indonesia selaku pelaksana kebijakan moneter, benar ya, BI kebijakan moneter, dalam menurunkan acuan tingkat suku bunga perbankan, berarti tingkat suku bunga diturunkan. Dampak langsung dari kebijakan tersebut adalah, ini selalu keluar. Dari 1, 2, 3 ini selalu ada. Apa jawabannya? Coba. Yang B bukan, Kak? Iya benar, yang B ya. Bertambahnya jumlah uang beredar. Mantap kan? Jadi enak kalau udah masuk ke posisi 4. Tentu nggak terlalu banyak menjelaskan karena siswa hampir sudah mampu menganalisis ya. Kebijakan moneter ini kalau dia menurunkan suku bunga, otomatis kondisi yang terjadi adalah ini ketika terjadinya deflasi kalau menurunkan suku bunga, atau disebut juga dengan kebijakan moneter ekspansif kalau deflasi. Dimana ketika deflasi itu suku bunga jumlah uang beredarnya sedikit. Jadi bagaimana jumlah uang beredar bertambah banyak, maka diturunkanlah suku bunga. Karena kalau suku bunga turun, kecenderungan masyarakat itu meminjam uang ke bank. Jadi kalau minjam uang ke bank, makin banyak nggak jumlah uang beredar sama masyarakat? Iya, makin banyak ya. Kalau inflasi bagaimana? Nah, kalau inflasi tidak. Ketika terjadi inflasi itu kondisi jumlah uang beredar banyak. Karena itu suku bunga dinaikin. Karena kalau suku bunga naik, kecenderungan masyarakat menabung. Artinya apa? Ketarik kalau masyarakat banyak menabung, maka jumlah uang beredar menjadi sedikit ya. Jadi ini analisisnya tentang kebijakan moneter dan fiskal. Atau kalau untuk pengingatnya saja, di mana kalau dia inflasi, tadi diganti dulu warnanya. Kalau dia inflasi, maka rumusnya itu kemarin dipandang dari sisi Bank Indonesia ya, dan pemerintah itu semua naik ya dan menjual. Ini ciri-ciri dari inflasi dan menjual. Tapi kalau dianya deflasi itu bisa kita rumuskan semua turun dan membeli. Oke, maksudnya apa? Kalau dia inflasi itu kontraktif ya. Deflasi itu ekspansif. Kalau dia inflasi kan jumlah uang beredar banyak. Jadi bagaimana jumlah uang beredar menjadi sedikit. Semua naik artinya seperti ini. Suku bunga naik, cadangan kas minimum naik, pajak naik. Nah itu naik semua itu kondisi inflasi. Kemudian menjual, berarti dia melakukan penjualan sertifikat Bank Indonesia. Boleh saham, boleh obligasi, ini surat berharga. Menjual dia. Maka di sini bisa kamu ngapalnya, oh inflasi saja misalnya, yang mana yang gampang kamu ingat. Inflasi semua naik dan menjual. Nah, kalau dia deflasi semua turun dan membeli. Artinya, contoh di soal ini, suku bunga turun, cadangan kas minimum turun, pajak juga turun dan membeli. Berarti dia melakukan pembelian SBI. Ini kalau dipandang dari sisi Bank Indonesia dan pemerintah ya. Kalau dipandang dari sisi masyarakat beda hasilnya nanti. Yang menjual ini kalau diinflasi, Bank Indonesia menjual SBI. Berarti kalau dipandang dari masyarakat membeli SBI. Hati-hati, lihat ya. Di sini Kak Jenny tekankan ini dari sisi sudut pandangnya yang menjual dan membeli itu dari sisi Bank Indonesia. Ya, jangan terkecoh nanti. Kata Kak Jenny menjual, opsinya di sini masyarakat membeli. Nah, sama aja. BI menjual, masyarakat membeli itu sama ya. Jadi hati-hati jangan terkecoh. Ada pertanyaan tentang kebijakan moneter dan fiskal? Tidak ada? Di-mute saja ya. Bisa Kak jadi langsung tahu. Nggak ada. Oke. Next. Jika fungsi konsumsi dinyatakan dengan notasi C sama dengan 800 plus 0,8-nya itu 0, ya. 0,8 ya, maka pendapatan keseimbangan didapat pada Y sama dengan, silahkan, katanya pendapatan keseimbangan. Berarti Y
sama dengan C. Coba ditulis. Y sama dengan C. Coba diselesaikan itu nanti ketemu berapa nilai pendapatan keseimbangannya. Silahkan. Jadi nggak tulis lagi rumusnya ya, tapi kalau ada yang minta nanti baru Kajeni tulis. Ini kan Y itu sama dengan C plus S. Sekarang katanya berapa pendapatan keseimbangan ketika C-nya. Berarti di sini fungsinya Y sama dengan C. Silahkan dilanjutkan. Berarti Y sama dengan, masukin C itu 800 tambah 0,8 Y. Nanti kamu ketemu berapa pendapatan keseimbangannya. Silahkan dicoret-coret bukunya. Kita sisanya diskusi sekarang ya. Berapa? Ayo, berapa? Berarti Y sama dengan 800 tambah 0,8 Y. Jadi berapa Y-nya? Berapa pendapatan keseimbangannya? Ayo, jangan lama-lama. Berapa Y-nya? Seribu bukan Kak? 1000. Nih, Y sama dengan 800 ditambah 0,8 Y. Berarti Y kurang 0,8 Y sama dengan 800. Y kurang 0,8 Y berapa? 0,2 Kak. 0,2 Y sama dengan 800. Berarti Y sama dengan 800 dibagi 0,2. Berapa Y? 4.000 Kak. Iya, 4.000. Cakep. Gitu ya. Nah, jadi ya, kalau kamu mengerjakan sebuah soal, terus ternyata jawabannya belum benar, terus kita bahas dan kamu pun koreksi, itu ingatnya lama ya. Oh, kemarin saya salah nih. Seperti itu. Jadi kalau hanya menunggu dari tentor, itu cepat lupanya ya. Atau rumusnya, pendapatan keseimbangan itu bisa juga nih rumusnya. Pendapatan keseimbangan itu bisa juga rumusnya A per M P S. Ada yang tahu A berapa nilainya? Berapa nilai A? Ayo, A itu 800. 800 ya. A itu konsumsi otonom ya guys. Ini sudah dijelaskan ya. MPS-nya berapa? Marginal Responsibility Saving. Kalau MPC-nya 0,8, ini kan MPC nih. 0,8 berarti MPS-nya 0,2. Sama dia nih, 800 per 0,2. Itu cara cepatnya. Jadi A seper MPS. Oke. Kajeni ulangi lagi materi tentang konsumsi tabungan dan investasi ini, mau? Atau cukup di sini saja? Tadi Kajeni tanya tentang MPC, MPS masih bingung? Mau? Ya? Mau Kak? Ya. Sebentar ya, sini Kajeni garisin dulu. Mana dia kursornya Kajeni? Oh, dia pergi. Hilang dia, menghilang. Oke. Ya. Jadi, ini kan materi tentang konsumsi ya. Nah, di mana pendapatan seseorang itu akan dihabiskan untuk konsumsi ditambah tabungan S. Jadi artinya dia di sini hubungannya positif ya guys ya. Artinya semakin tinggi pendapatan seseorang, konsumsinya juga semakin naik. Itu udah jelas untuk barang-barang normal. Begitu juga kalau pendapatannya naik, tabungannya juga ikutan naik ya.
Nah, sekarang ini boleh Y. Kalau titik keseimbangannya tadi berarti Y sama dengan C. Nah, di mana fungsi dari C itu adalah A ditambah dengan B, Y. Ya, A itu apa? Kalau fungsi S, itu min A ditambah 1 kurang BY. Nah, ini fungsinya. Ya, jadi kalau dia tulis tadi di sini C sama dengan 800 tambah 0,8Y, maka nih kalau ditulisnya tadi, ini dihapus dulu deh, nggak usah digarisin tadi nih mau ini. Jadi kalau tadi dia tulisnya itu C, berarti kan soalnya gini ya, C sama dengan 800 tambah 0,8Y. Berarti si A-nya 800 nih tadi. Si MPS-nya, nah baru kita coba kaji nih di sini. Ya, coba perhatikan. Ini A. A itu disebut dengan konsumsi otonom atau autonomous konsumsi. Jadi A itu adalah konsumsi otonom. Apa itu konsumsi otonom? Konsumsi yang dilakukan ketika pendapatan nol. Jadi kalau pendapatan seseorang itu nol, dia akan tetap melakukan konsumsi seperti itu. Ya, ya tetap ya. Meskipun orang itu tidak berpendapatan, dia tetap harus melakukan konsumsi. Inilah yang disebut dengan A atau konsumsi otonom. Nah, sedangkan B, tadi kan ini nih B ini sama juga dengan MPC. Tuh, kalau Y pendapatan ya, nah B itu sama dengan MPC. MPC itu marginal propensity konsumsi, artinya tambahan, kecenderungan tambahan seseorang mengkonsumsi barang ketika pendapatannya bertambah. Jadi kalau pendapatannya bertambah, berapa sih kecenderungan konsumsinya bertambah? Nah itu dia, marginal itu tambahan. Jadi ini ada C-nya, C konsumsi, seperti itu ya. Karena dari itu di sini CS, fungsi S-nya di sini min A. Kenapa min A? Iya, tidak mungkin orang yang tidak punya pendapatan menabung, makanya di sini min A. Sedangkan 1 dikurang B, berarti di sini 1 dikurang B itu disebut dengan MPS, marginal possibility saving, ya, atau kecenderungan seseorang, berapakah tambahan kecenderungan seseorang menabung ketika pendapatannya bertambah. Itu kemiringan slope-nya berarti ya. Di mana rumusnya MPC, ini dia, MPC ditambah dengan MPS itu nilainya 1, guys. Otomatis kalau di sini tadi 0,8 MPC-nya, pasti MPS-nya berapa? 0,2, karena dia nilainya harus 1. Sudah, begitu saja. Ada pertanyaan? Jelas ya. Nah, jadi tadi kalau mau cara cepatnya untuk keseimbangan adalah A per MPS. Oh, ini A-nya nih. Ini A nih, gitu ya. Coba aja merubah dulu. Oh, ini A nih. Ini A. Oh, ini 0,8 ini MPC. MPC-nya 0,8 pasti MPS-nya 0,2. Karena kalau ditambahkan MPC dan MPS itu nilainya harus selalu 1. Sudah. Ada pertanyaan? Jelas? Silahkan. Jadi tunggu kalau ada pertanyaan. Tidak, kalau tidak kita lanjut ya guys. Cukup jelas ya? Tidak, boleh silahkan mau pakai yang mana. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna akan memperoleh laba nol atau laba normal ya. Jadi laba nol atau laba normal. Laba normal. Hal ini dikarenakan, jadi kalau jangka panjang kan kurvanya seperti ini ya guys ya. Kurvanya horizontal, P sama dengan MR
sama dengan AR sama dengan demand. Jadi dalam jangka panjang perusahaan dalam pasar persaingan sempurna hanya mendapatkan laba normal karena ini. Kenapa ya hanya mendapatkan laba normal? Itu yang dia tanya. Kenapa dia tidak bisa lagi labanya super normal? Tapi kalau dalam jangka pendek, ini jangka pendek nih ketika dia baru masuk pasar, baru masuk nih semuanya ke dalam pasar itu dia bisa mendapatkan laba normal, bahkan rugi. Tapi kalau sudah dia berada dalam pasar persaingan sempurna jangka panjang, nah itu dia tidak pernah lagi mendapatkan laba super normal. Labanya itu nol. Kak Jenny berarti laba nol, dia nggak punya laba. Bukan nggak punya laba, labanya di situ-situ saja, normalnya di situ-situ saja, nggak bisa berubah, nggak bisa naik lagi. Itu alasannya kenapa kira-kira? Silakan dianalisis. Ayo, silakan. Apa ya jawabannya? Kenapa ya dia hanya mendapatkan laba normal? Yang A bukan Kak? No barrier to entry. Gini, no barrier to entry itu tidak ada halangan masuk keluar pasar, nggak ada halangan. Gitu, untuk masuk dan keluar pasar. Kira-kira kalau tidak ada halangan masuk keluar pasar, produsen tersebut kalau dia keluar dari pangsa pasar, itu kira-kira produsen yang lain bisa mendapatkan laba super normal nggak kalau yang lainnya itu keluar dari pangsa pasar menarik diri? Mungkin Kak. Mungkin, sedangkan ini dia hanya mendapatkan laba normal saja. Jadi karena adanya no barrier to entry itu dalam jangka pendek gitu, bebas keluar masuk pasar. Ya Berarti kalau merasa rugi, yang mana? C. C, ya C. Tidak ada lagi perusahaan yang keluar masuk pasar. Jadi udah nggak ada lagi yang masuk keluar pasar gitu. Ya itu aja orangnya, dan kita udah tahu laba kita segitu-gitu aja gitu. Sedangkan penjual dan pembelinya sama-sama banyak gitu, sama-sama sangat banyak gitu. Jadi sudah tidak ada lagi perusahaan yang keluar masuk pasar. Ya udah labanya normal-normal saja jadinya. Seperti itu kurang lebih ya analisisnya. Oke, ada pertanyaan? Kemampuan perusahaan dalam mengeksploitasi pasar sangat ada katanya. Dia mampu mengeksploitasi perusahaan sangat besar, bukan pada pasar persaingan sempurna, tapi monopoli ya. Kepekaan perusahaan terhadap pesaing sangat sensitif gitu. Nah ini bisa oligopoli ini, terhadap pesaing sangat sensitif ini dalam hal harga. Sedangkan pasar persaingan sempurna tidak, karena jenis barangnya homogen, sejenis saja. Dan harga tidak ditentukan oleh produsen. Jadi tidak terlalu sangat sensitif dia ya. Kemudian yang E, konsentrasi rasio atau CR perusahaan dalam pasar sangat tinggi. Nah, ini ada kata-kata sangat tinggi. Di sini Kak Jenny jelaskan, apa itu konsentrasi rasio atau CR? CR itu bagaimana daya atau kemampuan sebuah perusahaan dalam pasar gitu ya. Jadi di sini bisa daya atau ini kenapa dia? Sebentar. Jadi dia daya atau kemampuan perusahaan dalam menguasai pasar. Kemampuan perusahaan menguasai pasar. Kemampuan perusahaan dalam menguasai pasar. Ya. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau dia sangat tinggi, berarti kemampuan perusahaan tersebut dalam menguasai pasar itu besar juga. Apakah itu berada di pasar persaingan sempurna? Tidak. Dia berada di pasar monopoli, di mana CR atau konsentrasi rasionya sangat tinggi. Jadi, kalau dia sangat tinggi ini adalah pasar monopoli, yaitu pasar yang terdiri dari satu produsen banyak konsumen. Contohnya apa? PLN. Ya, konsentrasi rasionya ini lebih dari 60% ya.
Sedangkan kalau dia di pasar oligopoli, contoh produksinya mobil, motor, atau semen, yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan, itu kemampuannya itu besar dari 40%, tapi kecil dari 60%. Ini besar, ini kecil. Jadi ini lebih besar kalau dia oligopoli itu dia kemampuannya lebih besar dari 40% menguasai pasar-pasar sampai 60% dia. Kenapa bisa seperti itu Kak Jenny? Ya, jadi dia itu kecil dari 60% aja. Karena dia hanya terdiri dari beberapa perusahaan di Indonesia itu ya, kayak produk motor. Kalau nggak Honda ya Yamaha. Seperti itu ya. Jadi kemampuannya itu kecil dari 60%. Seperti itu. Kalau dia perusahaan monopolistik berarti di bawah 60, enggak, di bawah 40% ya. Ini oligopoli, ini monopoli. Kenapa dia bisa setebal ini jadi? Oh, salah ternyata ada. Oke. Itu ya. Jadi kalau CR rasio atau konsentrasi rasionya itu sangat tinggi, itu perusahaannya monopoli. Sedangkan kalau perusahaan pasar persaingan sempurna itu sangat rendah dia malah. Kemampuannya menguasai pasar-pasar itu sangat rendah ya. Kenapa? Karena penjual dan pembeli sangat banyak. Oke, silahkan di screenshot ya. Ini ya. Kita lanjut ke nomor 8. BUMN merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah dan juga didanai dengan menggunakan anggaran negara. Pemerintah menganggap penting untuk mendanai BUMN karena apa? Ini mah bisa ya. Kayak nih. Tunggu jawabannya. Yang bukan Kak? Mendanai berarti kalau mendanai pemerintah banyak mengeluarkan uang ya untuk badan usaha milik negara itu. Apakah itu untuk kepentingan atau kesejahteraan masyarakat luas atau ada yang lainnya? Apa? Berarti yang C Kak? Beroperasi dalam cakupan wilayah bahkan kalau dia beroperasi dalam cakupan yang luas bahkan ke daerah terpencil, itu masuk juga kesejahteraan. Jadi gini ya, jadi pemerintah itu ada dia sebutkan dia punya barang publik dan barang ekonomi. Kalau barang publik itu ya contohnya kalau jalan raya itu dibangun oleh pemerintah, tapi pemerintah hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu kita menikmati jalan raya selain tol itu nggak bayar. Gitu. Jadi tujuannya mendanai ini kenapa sih mau mendanai? Apakah hanya untuk kesejahteraan? Contoh PT PLN. PLN itu PT ya, perseroan terbatas itu. Kalau yang kesejahteraan kepentingan kesejahteraan itu bukan bergerak dalam PT dia, karena PT itu bermainnya di saham. Ya, PLN itu kan PLN itu kan badan usaha milik negara itu BUMN. Tapi bergerak dalam bidang PT. Itu tujuannya apa itu? Iya, keuntungan dari BUMN merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Karena kita butuh sumber penerimaan negara mendanai, produk-produk atau mendanai perusahaan-perusahaan yang akan mendatangkan profit. Karena kita butuh penerimaan, ya. Tapi kalau untuk itu dia hanya untuk kesejahteraan masyarakat saja, ya. Jadi intinya tetap profit kita, karena kita butuh pemasukan agar pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat bisa terlaksana. Jadi di sini adalah untuk penerimaan negara. Oke, jadi jawabannya A ya. Pasti keuntungan dia karena PT dia. Oke. Perusahaan berinvestasi dengan membeli mesin baru pada tanggal 1 April 2018 seharga 100 juta dengan umur ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu. Diharapkan dengan mesin tersebut perusahaan dapat berproduksi secara efisien. Jika pada awal tahun 2019 perusahaan membuat laporan keuangan tahunan, maka nilai mesin adalah, sepakat ya, mesin atau kendaraan. Mesin itu termasuk kepada apa? Harta tetap. Di sini ada yang linjur. Nih,
Mesin itu harta tetap ya. Mesin masuk kepada harta tetap, di mana semua harta tetap kecuali tanah memiliki akumulasi penyusutan. Artinya nilai mesin itu setiap tahunnya akan menyusut, nilai ya, bukan mesinnya yang menjadi kecil, tapi nilainya. Jadi dia punya akumulasi penyusutan setiap tahun. Nah, si mesin ini pada tahun 2018 dia beli katanya seharga 100 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Ya, jadi penyusutannya itu umur ekonomisnya itu 5 tahun. Berarti kalau dia 5 tahun, 1 tahunnya berapa penyusutannya guys? 20 Kak. Iya, 20 juta. Jadi setiap tahunnya itu dia akan berkurang nilainya sebesar 20 juta. Jadi setelah 5 tahun dia tidak ada nilai lagi. Hanya barang rongsokan seperti itu ya. Nah, dia beli mesin ini dia beli tanggal berapa? Nih, dia beli mesin tanggal berapa? Tanggal 1 bulan 4 2018. Benar nggak? Yang dia minta tahun 2019 awal atau di Januari. Berapa nilai mesinnya? Ada yang bisa tahu? Ingat ya, dia beli pada tanggal 1 bulan 4. Jadi kalau tanggal 1 bulan 4 2019 baru tuh 20 juta. Jadi kalau cuma awal Januari atau awal tahun 2019 atau bisa di sini Januari, berapa nilainya sih berkurang? 15 juta bukan nggak? Ya, berkurangnya 15 juta. Otomatis nilai dari mesinnya berapa? 85 Kak. 85. Ada 85 di sini. Iya, 85. 85 kan? Iya. Sebentar. Ada yang bingung? Jadi kan ini logikanya nih. Jadi kan penyusutannya cuma berapa jadinya? 15 juta. 15 juta itu dapatnya dari mana? Tanggal 1 bulan 4 2018 sama 31 bulan 12 2018. Karena kan dia minta Januari nih 2019. Kita hitung dulu penyusutannya di sini. Berarti bulan 4 masuk ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 9 bulan, tidak 1 tahun. Karena kalau 1 tahun dia 20 juta. Jadi kalau 9 bulan berapa? Berarti 9 per 12 kali 20 juta. Dapatnya tadi 15 juta ya. Nah, baru nih dapatnya 15 juta. Jadi hanya disusutkan 15 juta. Sehingga mesin 1 Januari sama dengan udah disusutkan nih, jadi 15 juta disusutkan, jadi satu mesin 1 Januari yang totalnya 100 juta dikurang dengan penyusutan selama tahun 2018 sebesar 15 juta. Oke, berapa jadinya nih? 100 dikurang 15. Ini 5, ini 8. Jadi 80 juta. Makanya 85 juta. Jadi jawabannya nomor 9 itu B. Silahkan ada yang bertanya, boleh? Nah, ini amortisasi atau penyusutannya menggunakan garis lurus ya. Di sini dia tuliskan, coba dia tuliskan di sini 5 tahun nilai residu. Sebenarnya ini dihitung berdasarkan metode garis lurus. Jadi ada metodenya. Kalau amortisasi atau penyusutan, ini singkat penyusutan dengan metode garis lurus. Oke, itu rumusnya sama dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu itu ini disebut dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis. Nah, kebetulan harga perolehannya yang 100 juta ya, kebetulan nilai sisanya tadi 0 dibagi 5, makanya tadi dapat berapa? 20 juta per tahun. Tapi kalau bagaimana kalau ada nilai sisanya ya kurangkan saja. Misal nilai sisanya berapa? 10 juta. Ada sisanya deh 10 juta diperkirakan. Berarti 100 juta dikurang 10 juta dibagi 5.
itu dia pakai metode garis lurus karena di situ dia tuliskan tahun dan nilai residunya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita waktunya 15.53, ada 7 menit lagi. Kita coba lihat soal nomor 10, bisa ya, berarti kita sampai ke prediksi nomor 10. Oke. Jika perubahan harga sebanding dengan perubahan kuantitas, maka nilai elastisitas harga bersifat uniter. Benar apa salah? Jika perubahan harga berarti dengan perubahan kuantitas itu sebanding atau sama dengan, atau bisa ditulis persentase delta Q sama dengan persentase delta P. Kalau P-nya naik 10%, Q-nya juga turun 10%, apakah itu disebut dengan unitary atau uniter? Bagaimana? Benar apa salah? Benar, Kak. Ya, ini benar ya. Uniter ya, karena uniter itu nilainya sama dengan E sama dengan 1. Jadi kalau P-nya turun 10%, Q juga naik 10%, itu maksudnya. Kurva permintaan akan berbentuk sudut 45 derajat, benar kan? Benar. Benar ya, jadi dia ini nilainya sama, ini berbentuk 45 derajat. Ya, jadi benar. Ada hubungan sebab akibat? Nggak ada, Kak. Jika perubahan harga sebanding dengan perubahan kuantitas, maka nilai elastisitas harga bersifat uniter. Sebab kurva permintaan akan membentuk sudut. Iya, sama ya, bisa ada ya. Ya, jadi jawabannya A. Oke, guys. Itu saja. Ada pertanyaan, jadi kita cukupkan sampai nomor 10 biar nanti kelanjutannya enak 11 sampai 15. Nanti siap-siapkan saja pertemuan selanjutnya baik sama Kak Jenny atau tutor yang lainnya, itu nanti akan kita bahas. Ada prediksi kelimanya ada, terus bahas soal TO-nya juga ada. Tapi lebih enak karena analisisnya sudah jago-jago semua ya. Tetap belajar. Oke, Kak Jenny tunggu untuk sisa-sisa menitnya dengan pertanyaan. Oke, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Kak, kalau misalnya kita ragu jawabnya, mending diisi atau enggak ya? Kalau tidak salah, simak masih pakai pengurangan ya. Jadi mending kalau ragu, tidak usah diisi. Oke, masih pengurangan. Kalau simak penghitungan simak UI masih pengurangan. Ya. Bagaimana, benar nggak Kak Ina? Kak Ina? Halo, Kak Ina? Iya, Kak. Untuk simak UI ini masih pakai cara lama ya, penghitungannya ada min-nya ya? Iya. Ya, jadi kalau seandainya ragu, mending tidak usah dijawab ya. Karena itu bisa mengurangi ya. Jadi biar kamu tidak ragu, belajar terus ya sayangnya. Karena kita belajar itu untuk menghapus keraguan-raguannya. Jadi kalau ragunya benar-benar, ragunya ini benar-benar rasanya kamu tidak tahu sama sekali dan ini gimana gitu, mending tidak usah dijawab ya, karena masih ada min, pengurangan nilai. Oke, sudah Regina? Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ini tidak berlaku di ekonomi saja ya, semuanya juga. Kalau untuk pertanyaannya ini. Ya, sama-sama. Silahkan bertanya, boleh. Mau materi apa juga boleh. Masih ada kita 3 menit lagi. Bagaimana Kak Ina? 3 menit lagi ini nih Kak Ina. Kita tunggu pertanyaan dari siswa saja ya. Kalau dari penjelasan Kak Jenny tadi,
ada yang kurang jelas, boleh silahkan ditanyakan. Ingat ya, belajar terus ya, diulang-ulang lagi ya, apa yang sudah dibahas. Jangan ditunggu, oh iya besok sesinya apa, jangan ditunggu dari tentornya. Karena ini sudah ujiannya tanggal 5 ya, sudah waktunya sudah hampir sedikit. Jadi bagaimana ketika tentor menjelaskan kita saling mengisi gitu. Tentor ngasih, kamu juga ngisi, jadi menjadi enak. Tidak menerima lagi ya. Jadi tidak ada lagi, ini kayaknya saya belum pernah bahas ini, seharusnya tidak ada yang seperti itu. Oke. Tapi dari evaluasi kajian ini tadi sudah mampu untuk menganalisisnya ya. Oke guys, terima kasih atas partisipasinya. Semoga yang kajian ini berikan itu bermanfaat bagi kalian dan dapat membantu kalian nanti dalam membahas soal-soal ujiannya. Ingat ya, tetap berdoa dan berusaha. Ya, oke. Sama-sama ya semuanya. Terima kasih. Ya, Kak Jenny mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kasih Kak. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Dadah.